Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai golongan jin dan manusia, ini para jin dan para manusia yang sudah masuk di neraka ya. Orang-orang yang sudah cilaka. Yang kalau kemarin dalam Shiratal Mustaqim tergelincir karena licin, tergelincir karena tidak kuat pegangan, tergelincir masuk neraka. Nah, dari yang tergelincir itu, mereka kemudian diingatkan kembali oleh Allah. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai golongan jin dan manusia, kamu nggak bisa ingat bahwa sudah datang kepadamu Rasul, belum atau sudah? Gitu. Berarti kan pertanyaan retorik ya. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab, karena jawabannya sudah jelas ya. Bukankah sudah datang kepada kalian? Apakah tidak datang? Padahal sudah datang kan? Itu namanya pertanyaan retorik. Sama dengan pertanyaan alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu kan pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kenapa? Ya karena sudah pasti jawabannya. Tapi Allah menanyakan itu kembali itu untuk, ya kemarin itu kita sebut sebagai, kalau orang Jawa bilang ule-ule. Ule-ule itu mengungkit-ungkit kembali. Makanya kemarin dalam kajian tafsir hadis saya sampaikan, sakitnya orang di neraka itu bukan hanya tentang apa siksaan itu sendiri, tapi karena tentang diingat-ingatkan lagi. Sudah sakit diingat-ingatkan lagi. Dan memang begitu. Bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri? Nah, apalagi ketika diingatkan itu dari golongan kalian sendiri loh, kurang apa? Jadi rasul yang diutus itu tidak kok misalnya bangsa Kipti lalu diambilkan dari bangsa Jepang, enggak. Bangsa Ibrani atau pakai bahasa Ibrani enggak kok diambilkan dari orang Spanyol yang bahasa Spanyol, enggak. Kamu juga orang Spanyol, dulu Rasul yang ke Spanyol ya orang Spanyol pakai bahasa Spanyol. Dan gitu. Rasul yang dulu ke Jepang juga pakai bahasa Jepang. Orang Jepang asli. Rasul yang ke Afrika juga orang Afrika asli. Jangan bilang gini loh ya. Loh mana ada Rasul di Afrika? Loh, sama ini kena Timur Tengah mindset. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa seluruh lah ya, Rasul itu dari Timur Tengah, tidak ada. Justru dalilnya adalah Allah sangat adil walikulli ummatin Rasul. Setiap umat itu punya Rasulnya masing-masing. Akan sangat tampak tidak adil kalau Allah tidak pernah mengutus Rasul ke Meksiko misalnya. Allah tidak pernah mengutus Rasul ke Alaska misalnya. Allah tidak pernah ngutus Rasul ke Gurun Sahara. Ya akan sangat tidak adil. Di sana juga ada umat yang membutuhkan. Jadi kalau ada umat yang sekarang misalnya tidak mengikuti agama Islam,
Gimana Gus yang di sana? Apakah tetap kan belum pernah turun Rasul? Kata siapa belum pernah turun Rasul? Ya. Jadi sekarang misalnya di Jazirah Arab terjadi penyimpangan macam-macam gitu kan. Meskipun lahirnya Islam apa, tidak boleh nanti kemudian di akhirat ya Allah tidak pernah turun Rasul. Ya sudah, siapa? Rasulullah Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu. Gitu. Demikian pula di jazirah mana yang entah Eropa, Afrika, Asia, Amerika sana yang mungkin sudah diturunkan Nabi Rasul, tapi kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dari satu generasi ke generasi. Ya, ini harusnya generasi-generasi itu yang menjaga kemurniannya. Maka ada satu ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengazab satu kaum kecuali Allah pasti mengutus Rasul di situ. Jadi Allah tidak akan mengutus satu kaum ya, menyiksa satu kaum ya, kecuali pasti Allah sudah mengutus Rasul ke kaum tersebut. Nah, ini menunjukkan keadilannya Allah. Jadi nah di situ kalangan sendiri yang dimaksud itu, gitu kan? Kalangan sendiri itu yang dimaksud adalah dari kaum itu. Untuk apa? Ya biar jelas. Makanya di situ yaqussuna alaikum ayati, untuk menjelaskan ayat-ayat kami. Ya, jadi sudah diutus semua. Seperti yang saya sampaikan di beberapa kajian sebelumnya, hadis sahih menyatakan bahwa Nabi Rasul itu jumlahnya 124.000 Nabi Rasul. Berapa? 124.000 Nabi Rasul. Lo bayangkan, 124.000 Nabi Rasul tidak mungkin toh cuma di Timur Tengah atau di Arab saja. Nah mungkin lah. Dan itu sudah dihitung sejak Nabi Adam gitu loh. Sejak Nabi Adam. Kalau dari Nabi Adam sampai kemudian menyebar ke seluruh bumi kan, keturunannya Nabi Adam. Gitu. Nah, keturunan yang di mana-mana ya semua rata mendapatkan jatah Nabi atau jatah Rasul. Dari 124.000 Nabi Rasul itu ada 313 yang menjadi Rasul. Kan gitu, selebihnya adalah Nabi. Apa beda Nabi dan Rasul? Kalau Nabi mendapat wahyu untuk diri sendiri dan keluarga atau skup kecil dari umat, tapi kalau Rasul mendapat wahyu untuk disampaikan untuk diri, keluarga, umat, dan dalam satu wilayah tertentu. Gitu. Nah, ada dari 313 rasul itu, kalau 313 saja misalnya satu negara, satu rasul kan sudah 313 negara, dan itu apalagi kalau zaman-zaman dulu kan negara nggak sebanyak ini kan. Gitu. Ada Allah Maha Adil ya. Makanya ada satu ayat ya yang tadi saya sebut, Allah tidak akan menyiksa atau nanti kemudian di akhirat kami tidak ada peringatan, tidak bisa. Allah pasti sudah mengutus Rasul ke sana. Banyak ayatnya, misalnya dalam surat Al-Isra ayat 15, coba dibaca. Di surat Al-Isra ayat 15. Nah, coba dibuka coba. Sudah ketemu Al-Isra ayat 15. Ya, Gus. Silakan, Husnul. Ayat 15. Nggih, 15 Husnul. Sehat Husnul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kayak pilek gitu aja monggo. Ayat 15 surat Al-Isra. Nggih, Al-Isra niku surat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, itu yang dibacakan itu banyak. Selain ayat itu ada banyak ayat lain di mana Allah tidak akan menyiksa satu kaum, satu atau seseorang sebelum mengutus seorang rasul, gitu. Jadi pasti sudah diutus sebelumnya, gitu. Nah, artinya bahwa orang nanti di akhirat ketika nanti kemudian disiksa, di situ disebutkan manih dada fa innama yahtadi li nafsi. Kalau ketika ada rasul menyampaikan petunjuk, kemudian dia mengikutinya, itu sebenarnya keuntungannya untuk dirinya sendiri. Lalu kalau tidak mengikuti, ya kerugian untuk dirinya sendiri. Karena Allah adil. Nah, itu tadi. Nanti Allah nggak akan kemudian, wah ini disiksa. Oh, dulu kami tidak diutus. Sudah. Nenek moyang kalian itu sudah dapat. Dan nenek moyang kalian kemudian menyelewengkan, tinggal nyampe kalian, harusnya kalian juga yang mencari tahu kebenaran, jangan hanya ikut nenek moyang tradisi kalian, kan gitu. Makanya di situ disampaikan begitu. Dan ada juga itu dalam surat Al-Qasas ayat 59 itu juga sama. Jadi Al-Qasas ayat 59 juga sama. Kami tidak akan mengadab seseorang sebelum kami dulu sudah mengutus Rasul ke sana. Itu. Nah, ada juga dalam surat Fatir ayat 24. Itu juga begitu. Surat Fatir ayat 24. Nanti bisa sampean lihat sendiri ya. Sama. Dari surat Al-Isra ayat 15. Kemudian dibaca Bu Gusnul tadi. Kemudian surat Al-Qasas ayat 59. Lalu surat Fatir ayat 24. Sama, dan ada banyak lagi ayat lain. Menunjukkan bahwa memang Rasul itu sudah datang. Sehingga pertanyaan Allah, alam ya'tikum rusulum minkum. Nah, minkumnya di situ, itu dari bahasanya sendiri. Jadi Rasul diutus itu dari dengan bahasa kaumnya sendiri. Supaya apa? Ya, supaya lebih bisa diterima dengan memakai bahasa kaumnya sendiri. Artinya dia berasal dari kaumnya sendiri. Coba dibuka di surat Ibrahim ayat 4. Monggo. Kemudian surat Ibrahim ayat 4. Sudah ketemu? Izin Gus. Silakan Mbak Sebi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Barakallahu. Jadi itu sama. Jadi setiap rasul itu diutus mesti dengan bahasa kaumnya sendiri, gitu. Jadi kalau 124.000 nabi rasul tadi, ya itu jelas kan bahasanya macam-macam itu. Jadi jangan mengira bahwa wahyu Allah itu hanya turun dengan bahasa Arab, enggak lah. Dulu Injil dan Taurat ya dengan bahasa Kipti, bahasa Ibrani kan, gitu. Supaya apa? Di saat itu disebutkan supaya lebih mudah dipahami. Dan itu juga dijelaskan dalam surat Thaha ayat berapa itu? Surat Thaha ayat 28 kalau nggak salah itu. Dan banyak lagi di sana dijelaskan tentang bagaimana Allah itu begitu adil, tidak akan menyusahkan umatnya dengan memberi beban tambahan suruh belajar bahasa asing untuk mempelajari atau mengerti ayat-ayat Allah gitu kan. Nah, nanti siapa yang ngajar misalnya Nabi Musa terus ngajari umatnya dengan bahasa Inggris gitu ya,
belum sampai mengerti sudah mati, kan gitu. Belum sampai mengerti, agar mengerti, kan perkataanku itu kata Nabi Sallallahu itu maksudnya Nabi Musa ketika minta di apa ya, di mengerti bahasa kaumnya itu, ya. Nah, supaya mengerti perkataan kaumnya itu, supaya tidak pakai diterjemahkan lagi, itu menunjukkan bahwa bukan kemudian kalimat asing itu lebih hebat, ya. Ya sangat mungkin dulu di Jawa atau di Asia Tenggara ini ada nabi untuk kaum Melayu, sangat mungkin. Nggak tahu itu di masa antara siapa. Ingat loh ya, bahwa kadang bahkan di satu masa ada nabi yang diutus secara bersamaan. Misalnya Nabi Ibrahim itu ada 4 nabi yang hampir bersamaan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Lut. Gitu kan itu. Lalu Nabi Musa juga bareng sama Nabi Harun, sama Nabi siapa? Ya, siapa? Syu'aib, ya kan? Nabi Musa kan mantunya Nabi Syu'aib. Gitu. Nah, kalau misalnya Nabi Khidir juga dimasukkan, berarti dia, nah gitu. Jadi, dan pasti dengan bahasa kaumnya masing-masing gitu. Untuk apa? Ya usuna alaikum ayati. Untuk tadi itu menerangkan ayat-ayat kami dan pakai bahasanya masing-masing. Supaya apa ya? Supaya jelas. Coba sekarang misalnya saya bukan Rasul ya, tapi saya menerangkan kepada sampean ayat-ayat yang disampaikan Rasul di Quran ini. Lalu saya pakai misalnya menyampaikan ya, wa kadzalika, and just like that. Gitu misalnya saya ngomong gitu, terus gimana coba? Yang dari sana-sana atau tadi Pak Syuaibi. Coba Pak Syuaibi pakai bahasa Semende diterjemahkan itu. Ya ma'syarul jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai bangsa jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul kami dari bangsamu sendiri? Coba bahasa Semende, coba Pak Syuaibi, coba, atau Bu Aida atau Pak Najiruddin, coba. Coba. Saya pengen dengar bahasanya ini. Izin Gus. Ya, langsung artinya. Seandainya telah datang Rasul, ya datang ke tempat kalian atau ke tempat atau ke kampung-kampung atau ke dusun-dusun. Ya memang telah mengajarkan atau telah menjelaskan kepada kalian, sudah pasti dan tentu. Bukan. Saya pengen sampean menerjemahkan pakai bahasa Semende kalimat tadi. Yang ayat 4 itu. Ya, bangsa ini, wahai bangsa jin dan manusia, sudahkah datang kepada kalian rasul-rasul kami, utusan lah. Nah, itu bahasa Semendenya gimana coba? Terjemahannya aja. Kalau bahasa Jawa kan gini, jin lan manusia gak wis teko tamarang sliramu kabeh, rasul-rasul teko bangsamu dhewe, gak wis teko ta. Nah, taman kan oleh basa krama inggile napa dereng rawuh dateng panjenengan sedaya utusan-utusan saking bangsa panjenengan piyambak-piyambak lho. Coba bangsa Semende, habis itu bahasa Sunda coba. Habis itu bahasa Lombok, Sasak. Habis itu bahasa Madura. Ini ada yang Madura juga nih. Ayo Pak Sevi. Hai jin dan manusia. Kanlah datang kepada kita seluruh rasul-rasul dari bangsa kita sendiri. Ialah menyampaikan dan jelaskan kepada kita Gegalu bahwa ayat-ayat itu telah sampai enggak kita. Oleh karena itu, mak mana kita menyikapinya? Mah mana itu gimana gitu. Sekarang bahasa Sunda.
Mana Pak Yayan ini? Ah, mana? Oke, dilompati dulu. Sekarang bahasa Sasak. Ayo, ada dari Lombok datang nih. Siap ada Gus. Ayo coba. Tuang mek ke pada wah pada netengang krosul pendek. Ayo kan. Ayo kan. Ayo, coba diulangi lagi, diulang lagi biar seger hari ini. Tuang mek ke pada wah netengang krosul pendeket mek ahlapu nah. Nah, kan. Coba sekarang bahasa Madura, ada yang hadir dari Madura enggak nih? Ayo. Masih wong Jember-Jember gak apa-apa pakai Madura, ayo. Siapa? Lo enggak apa-apa, ini untuk menjelaskan betapa Quran itu yang dibaca tadi. Ayo silakan. Si Pak Islah, ayo siapa? Silakan. Madura? Tadi ada yang sudah buka mikrofon. Sekarang bahasa Inggris, bahasa Inggris. Budia Australia. Oh, Budia belum hadir mungkin ini. Bahasa Inggris diwakili Pak Jo, ayo Jo. Saya lagi driving, Bos. Oh ya, nggak apa-apa, lagi driving. Jadi betapa dulu ya, kita itu harus membuka wacana itu dan disampaikan di sini. Qalu syahid tadi kan apa ayat-ayat itu wayung dirunakum liqa yaumikum hadza, untuk mengingatkan kalian semua tentang apa? Tentang akhirat. Loh, ini loh. Jadi peringatan utama Quran itu adalah atau ayat Allah di Nabi siapapun, terutama itu adalah apa? Wayung dirunakum liqa yaumikum hadza. Pertama nih, dipahami. Untuk mengingatkan kalian. Kalau kalimatnya adalah untuk mengingatkan, berarti kan kita nggak ingat tuh. Ya, loh? Orang diingatkan karena nggak ingat, karena lupa. Padahal di situ qalu syahidna ala anfusina. Kami sudah bersaksi bahwa kami sendiri benar sudah kedatangan Nabi Rasul. Nanti gitu kita. Sudah ya Allah, sudah. Tapi, gitu kan, nanti. Apa ayat-ayat yang diterangkan? Wayung zirunakum liqa yaumikum hadza. Yang diterangkan itu ayat-ayat Allah. Itu isinya adalah tentang peringatan. Makanya tugas Nabi Rasul itu apa? Basyiron wa nadhiron. Memberi kabar iming-iming tentang kenikmatan surga dan pahala, memberi peringatan dan ancaman tentang dosa dan neraka. Nah, di situ terutama wayung dirunakum liqa yaumikum. Kenapa diingatkan? Karena tidak ingat. Dulu janjinya ketika di alam roh akan menuhankan Allah, begitu di dunia menuhankan hawa nafsu. Surat Al-Furqan tuh, surat Adz-Dzariyat tuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ini tuh. Ada nanti kita buka, nggak selesai-selesai. Banyak ayatnya itu. Nah, yaumikum hadza, kenapa disebut yaumikum? Ini hari kalian. Maksudnya apa? Kematian itu juga hari kalian, akhirat itu juga hari kalian. Maka qalu syahidna ala anfusina, Gusti, kami dulu bersaksi kami. Memang dulu kami sudah diingatkan. Tetapi kenapa? Wa gharrathumul hayatud dunya. Kami telah tertipu dengan urusan dunia. Jadi kalau sampean sekarang diingatkan tentang akhirat, jangan bosan. Kenapa? Karena nanti di akhirat sampean akan diingatkan tentang dunia. Loh, dulu kamu begini, dulu kamu begitu. Ingat kamu ketika dunia dulu. Gitu. Makanya supaya kita tidak diingatkan lagi di akhirat tentang di dunia, ayo kita sekarang ini mulai mengingat dan mempersiapkan akhirat kita. Kenapa? Karena orang di surga udah tidak diingat-ingatkan tentang dunia. Sudah hanya diajak menikmati kehidupan akhirat itu aja. Yang diingatkan tentang dunia ya hanya orang-orang di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka juga telah bersaksi
menjadi saksi atas mereka sendiri bahwa mereka memang orang kafir saat di dunia. Dzalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bi dzulmi wa ahliha ghafilun. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim sedangkan penduduknya dalam keadaan belum tahu. Tidak mungkin. Ya ini juga penjelas, nggak mungkin Allah akan menyiksa baik di dunia maupun di akhirat lalu mereka karena belum tahu ajaran, nggak mungkin. Sudah pernah diutus ke situ itu. Allah nggak akan zalim. Ya. Dari saya itu dan kita. Monggo ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Ada? Ijen Gross. Silakan Bu Dia. Ini tadi soal ketika masih hidup ya kita ditanya sama bahasa masing-masing kaum tuh. Ya. Terus kalau waktu meninggal tuh ditanya pakai bahasa apa tuh, Gus? Bahasa ruh. Bahasa ruh. Jadi semua nanti di sana sudah bahasa ruh. Bahasa yang sekarang ada ini kan karena bahasa jasad. Sehingga lidahnya orang Arab beda dengan lidahnya orang Indonesia, beda dengan lidahnya orang Australia, beda semua. Bahkan di Indonesia sendiri aja udah beda karena memang secara jasad struktur lisan lidah kita diciptakan secara punya perbedaan masing-masing. Itu gimana? Tak bisa lah. Kan pakai ratu, nah siapa? Ada yang pakai T. Mau sampai gimana pun dulur-dulur kita di India sana, the best. Nah kan gitu. Jadi, tapi di akhirat beda, karena kita sudah sama. Kembali ke alam ruh, ke alam akhirat itu dengan bahasa Allah, wa'alam. Jadi, itu pasti hanya akan dimengerti. Dan kita semua akan mengerti tentang bahasa universal yang Allah sampaikan. Ya, jadi apakah itu bahasa Arab yang dipakai, kemudian semua orang ngerti bahasa Arab, apakah bahasa Inggris atau Jawa, itu urusan Allah, tetapi yang pasti nanti satu bahasa dan semua tentu memahami itu. Dan ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, insya Allah besok kita libur ya. Kita ketemu lagi hari Sabtu. Hari Sabtu besok dipakai, kalau pagi habis subuh pakai untuk baca surat Al-Kahfi atau surat Al-Mulk ya. Jadi kalau bisa ya dua-duanya. Nah, nanti malam kita banyak berzikir, berwirid kepada Allah, bermunajat betul kepada Allah. Hari Jumat itu besok banyak dipakai untuk beribadah, kurangi untuk aktivitas dunia, karena itu adalah hari besar umat Islam, ya, hari di mana kita memang khusus untuk beribadah. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ya, minallah masallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya wal muslimin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt. وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لذو المنة والعزة. استغفر وأتوب إليك والسلام عليكم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء ودع الحسن ونجنا من الشيطان وكفر ربنا نجنا ولنا شافنا. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القوة الأمطار وبدد الرحمة. اللهم فاضل السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل ملك واشهد ان لا اله الا انت عبدك وشهد في شرك. اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق. سنا فلا حرج حسن وقنا عذاب النار وكل ونكين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma Tuh, thank you, Bos. rahman.